Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan kompetensi pedagogik untuk tenaga pendidik ya. Dan kita akan membahas tentang teori belajar. Jadi nanti akan membahas tentang soal logika pembahasan berkaitan dengan teori belajar ya. Ini untuk semua pendidik ya, baik itu guru SD, guru SMP, guru SMA, dan lain-lain. Tapi nanti sebenarnya intinya sama, cuma paling nanti disesuaikan aja sama jurusan kalian lah, intinya seperti itu. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Oke, langsung aja untuk yang pertama. Berikut ini bukan merupakan tokoh dari teori belajar behavioristik ya. Adalah A. Ausubel, B. Thorndike, C. Bandura, atau D. Skinner. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi pembahasannya adalah 3 teori belajar tingkah laku behaviorisme. Itu teori belajar dari Thorndike, kemudian Skinner, dan juga Bandura. Ya, Ausubel tuh bukan ya. Oke, Edward Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Kemudian Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan memiliki peranan yang amat penting dalam proses belajar. Kemudian Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Oke, berarti yang A ya jawabannya ya, kalian bukan. Kemudian nomor 2, belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari siapa? A. Skinner, B. Ausubel, C. Thorndike, atau D. Bandura. Ya, jawabannya adalah yang C ya, dari Thorndike ya. Jadi mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Belajar akan berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut. Hasil belajar harus segera diberitahukan, jangan ditunda. Hasil belajar juga harus segera diberikan feedback. Jika salah dibetulkan, jika benar diberi reinforcement. Langkah tersebut merupakan penerapan pembelajaran dari teori belajar siapa? A. Brunner, atau B. Thorndike, dari C. Bandura, atau D. Skinner. Ya, jawabannya adalah yang C ya, pembahasannya adalah Bandura. Ya, jadi ini adalah pendapat dari Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan, santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik. Makanya siswa akan menirunya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Berikut ini adalah tahap-tahap belajar anak dalam belajar geometri menurut Van Heel. Kecuali ya. A. Tahap pengenalan, B. Tahap deduksi, C. Tahap analisis, atau D. Tahap eliminasi. Ya, jawabannya adalah yang D ya, karena Van Heel menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri. Yang pertama adalah pengenalan, kemudian analisis, kemudian pengurutan, deduksi, dan juga akurasi. Berarti eliminasi nggak masuk di situ ya. Baik, lanjut ke soal selanjutnya ya. Suatu tahap belajar geometri berdasarkan teori Van Heel, di mana siswa sudah mengenal bahwa persegi adalah jajar genjang, dan belah ketupat adalah layang-layang. Disebut sebagai tahap apa? A. Pengurutan, B. Deduksi, C. Akurasi, atau D. Analisis. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi ini adalah pengurutan ya, bahwa persegi adalah jajar genjang, belah ketupat adalah layang-layang. Kenapa bisa itu jawabannya? Jadi seperti ini, 5 tahap pemahaman. Di sini harusnya 5 ya, tapi kok saya nyebutnya cuma 4. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi yang pertama adalah tahap visualisasi atau pengenalan ya. Jadi pada tingkat ini siswa memandang
suatu bangun di geometri sebagai suatu keseluruhan atau holistik ya. Pada tingkat ini siswa belum memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama suatu bangun, siswa belum mengamati ciri-ciri bangun tersebut. Kemudian kalau yang kedua, tahap analisis adalah atau deskriptif. Pada tingkat ini siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari bangun, masing-masing bangun. Dengan kata lain, pada tingkat ini siswa sudah terbiasa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Kemudian yang ketiga, tahap pengurutan atau deduksi formal. Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Nah, ini yang pengurutan ya. Tadi kan hubungannya persegi sama jari geranjang hampir sama bentuknya. Layang-layang dengan bola ketupat juga hampir sama. Jadi memiliki hubungan yang sama antara satu gambar dengan gambar yang lain. Maka dari itu jawabannya adalah pengurutan ya. Kemudian deduksi, pada tingkat 1, siswa sudah mengambil keputusan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami pengertian-pengertian pangkal atau definisi-definisi, kemudian aksioma-aksioma, dan juga teorema-teorema dalam geometri. Yang ketiga, siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Ini berarti bahwa pada tingkat ini, siswa sudah memahami proses berpikir yang bersifat deduktif aksiomatis dan mampu menggunakan proses berpikir tersebut, gitu ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Suatu tahap di mana siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari dan guru membantu membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang telah dipelajari siswa tersebut dengan tahap apa? A. Integrasi, B. Orientasi, C. Eksplisitasi, atau D. Informasi. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi pembahasannya adalah fase-fase pembelajaran Van Hill adalah fase informasi, kemudian fase orientasi, fase eksplisitasi, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. Nah, jawabannya kenapa integrasi? Karena pada fase integrasi tersebut adalah siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru dapat membantu dalam membuat sintesis dengan melengkapi survei secara global terhadap apa-apa yang dipelajari siswa. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Itu nih penjelasannya teman-teman ya. Oke, lanjut. Suatu proses di mana seorang individu yang lebih banyak pengetahuannya membantu individu yang lebih sedikit pengetahuannya untuk menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat kemampuannya yang disebut dengan apa? A. Penguatan, B. Rekonsiliasi, B. Scaffolding, atau Zone of Proximal Development. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi scaffolding itu adalah merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan juga tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri gitu teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang scaffolding ya. Ini jawabannya. Oke, lanjut ya. Suatu tahap perkembangan di mana seorang individu dapat mencapainya bila mana dengan belajar sendiri dengan pemungsian intelektual individu saat ini dan kemampuan untuk belajar sesuatu yang khusus atas kemampuannya sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memecahkan masalah disebut sebagai apa? A. Tahap perkembangan aktual, B. Tahap perkembangan potensial, C. Tahap internalisasi, atau D. Tahap interaksi. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi berdasarkan uraian di atas, Vygotsky itu menekankan bahwa pengkonstruksian pengetahuan secara individu dicapai melalui interaksi sosial. Proses pengkonstruksian pengetahuan yang dikemukakan Vygotsky ini paling tidak dapat diilustrasikan dalam beberapa tahap ya. Jadi tahap perkembangan aktual itu tahap 1 terjadi pada saat siswa berusaha sendiri menyudahi konflik kognitif yang dialaminya gitu. Jadi ini perkembangan aktual ya.
jawabannya. Ini pada gambar 2 padahal nggak ada gambarnya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Suatu tahap perkembangan yang dialami seorang individu ketika berinteraksi dengan individu lain melalui diskusi dalam kelompok kecil berdasarkan teori belajar dari Vygotsky yang disebut adalah apa? A. Tahap perkembangan awal, B. Tahap interaksi, C. Tahap perkembangan potensial, atau D. Tahap internalisasi. Ya, jawaban adalah yang C ya. Jadi perkembangan potensial atau tahap kedua di sini terjadi pada saat siswa berinteraksi dengan pihak lain dalam komunitas kelas yang memiliki kemampuan lebih seperti teman atau guru, atau dengan komunitas lain seperti orang tua. Perkembangan potensial ini akan mencapai tahap maksimal jika pembelajaran dilakukan secara kooperatif atau cooperative learning dalam kelompok kecil 2-4 orang dan guru melakukan intervensi secara proporsional dan terarah. Dalam hal ini, guru dituntut terampil menerapkan teknik scaffolding yaitu membantu kelompok secara tidak langsung menggunakan teknik bertanya dan juga teknik probing yang efektif atau memberikan petunjuk atau hint seperlunya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Aliran pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dikonstruksi individu melalui interaksi sosial dengan individu-individu lain, terlebih yang memiliki pengetahuan dan sistem kultural yang lebih baik disebut apa? A. Konstruktivisme, B. Konstruktivisme personal, C. Konstruktivisme sosial, atau D. Behaviorisme. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi hal ini sesuai dengan pendapat dari Lev Semenovich Vygotsky, masih Vygotsky juga, merupakan tokoh penting dalam konstruktivisme sosial. Ya, jadi Vygotsky ini menyatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Itu adalah pendapat dari Vygotsky ya. Oke, lanjut. Berdasarkan teori belajar dari Skinner, hal yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran di kelas agar siswa mampu memahami proses belajarnya adalah apa? A. Memberikan penguatan, B. Memberikan contoh agar ditiru siswa, atau C. Membiasakan siswa berpikir dengan memberikan PR, atau D. Memberikan drill atau soal. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Jadi BF ya, Skinner, ini singkatan dari Bruce Frederick Skinner, menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan memiliki atau mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Kalau ganjaran itu adalah merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan kalau penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur. Pemberian contoh dan pemberian PR merupakan penguatan positif untuk siswa. Ya, jadi jawabannya adalah lebih ke ini kok D jawabannya ya. Ini harusnya A ini. Nih. Oke. Sebentar ya, ini saya betulin dulu. Ini harusnya jawabannya bukan D, tapi harusnya A ya. Memberikan penguatan. Ya. Oke, ini agak sulit saya nulisnya. Ini salah ya teman-teman ya. Jadi jawabannya lebih ke A. Ini jawabannya bukan D, tapi A. Ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut. Peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut apa ya? A. Asimilasi, B. Interaksi, C. Ekuilibrasi, atau D. Akomodasi. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Nah, di sini jawabannya adalah D. Kenapa? Jadi pembahasannya adalah asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, dan interaksi merupakan teori belajar dari Piaget. Ya, dalam kegiatan belajar siswa mengaitkan objek baru dengan konsep yang dia miliki yang disebut dengan proses interaksi. Nah, ini interaksi. Piaget menjelaskan bahwa proses interaksi ini berlangsung dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi.
Menurut Piaget, asimilasi adalah mekanisme intelektual yang menghubungkan fakta-fakta mendasar yang berfungsi hanya memperpanjang tanpa menambah apapun. Selanjutnya, akomodasi adalah pencarian yang tidak sengaja untuk hal baru dari keseluruhan asosiasi yang dimasukkan pada kontak objek karena meningkatnya kompleksitas permainan. Kemudian kalau Piaget dalam Budojo 1988 juga mengungkapkan bahwa asimilasi dan akomodasi akan berlangsung terus sampai terjadi keseimbangan atau equilibrium atau keseimbangan ya. Sebelum terjadi equilibrium, maka dalam dirinya terjadi disequilibrium atau ketidakseimbangan, di mana disequilibrium adalah keadaan ketidakseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, gitu, ini penjelasannya agak panjang ya ternyata. Jadi jawabannya lebih ke akomodasi ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Urutan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari penggunaan objek langsung, diikuti dengan barang tiruan atau gambar, dan diakhiri dengan penggunaan simbol merupakan pandangan dari teori siapa? A. Piaget, B. Brunner, C. Ausubel, atau D. Van Hill. Ya, jawabannya adalah yang B ya, Brunner. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Brunner mengemukakan bahwa terdapat 3 sistem keterampilan untuk menyatakan kemampuan-kemampuan secara sempurna. Ketiga sistem keterampilan itu adalah yang disebut dengan tiga cara penyajian atau modes of presence. Yang pertama adalah cara penyajian enaktif. Jadi, cara penyajian enaktif itu adalah melalui tindakan. Anak terlibat secara langsung dalam memanipulasi atau mengotak-atik suatu objek sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar sesuatu pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Dengan cara ini, anak mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Cara ini terdiri atas penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon-respon motorik. Dalam cara penyajian ini, dalam cara penyajian ini anak secara langsung terlihat ya. Kemudian kalau ikonik, jadi didasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap enaktif ya. Bahasa yang lebih penting sebagai suatu media berpikir. Jadi bahasa menjadi lebih penting ya sebagai suatu media berpikir. Kemudian kalau cara penyajian simbolik itu adalah didasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbitrer, dan juga lebih fleksibel. Dalam tahap ini, anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, klik tombol subscribe-nya, juga klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Dan juga jangan lupa tetap dikritisi kalau misalnya ada yang kurang ataupun kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.